T. Hold one. I'm crossing over. Sain UU, tasain UU, yang artinya halo Rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Sebuah film tentang pemberontakan dan survival di hutan belantara adalah Tears of the Sun. Ini mengisahkan tentang seorang letnan dan pasukannya yang harus bertahan dari para pemberontak Nigeria. Berlatar di Nigeria ketika konflik politik sedang berkecamuk, pemberontak dari rejim baru pun berbuat semena-mena dengan membantai beberapa suku dan penduduk asli, yang mana salah satu sukarelawan Amerika yang merupakan dokter ternyata kebetulan sedang berada di sana dan harus diselamatkan sebelum para pemberontak itu membunuh sang dokter dan para stafnya. Tugas itu pun jatuh kepada seorang letnan. Ini orangnya, di mana dia dan ketujuh anggotanya akan melakukan misi penjemputan kepada si dokter yang bernama Lena. Ini cucungiknya sebelum para pemberontak sampai di lokasi tempat dokter Lena berada sekarang. Questions, sir. Rules of engagement. Defend yourselves if you're fired upon. Otherwise, do not engage. Tepat sebelum azan subuh, mereka semua pun sudah bersiap di pesawat untuk terjun ke dalam hutan terdekat dengan lokasi dokter Lena berada. Dan dengan wajah yang sudah dihidangin, mereka pun kukurusukan dengan penuh kewaspadaan hingga akhirnya sampai di lokasi dokter Lena yang kebetulan sedang melakukan operasi. Right, Lieutenant Waters. I'm all yours. We spotted a rebel company outside of Yolingo on the way in. Kedatangan si letnan dan pasukan pun jelas membuat dokter Lena terkejut karena kemunculannya yang ujuk-ujuk dan tidak puguh-puguh. Tetapi setelah dijelaskan misinya, yaitu hanya untuk menjemput dirinya saja, dokter Lena pun enggan jika harus egois memikirkan diri sendiri. Lantas diajaklah beberapa staf dan warga lokal yang akan ikut dalam perjalanan menuju titik penjemputan. Eagle One, the good doctor wants to bring the 70 people at the mission along with her. Singkat cerita, matahari pun tiba. Lena bersama beberapa orang yang ingin selamat pun memutuskan untuk pergi, sedangkan sisanya memilih untuk tinggal dan bertahan meski mereka tahu bahwa akan ada pemberontak yang datang ke sini. Man, you gotta speed up, man. Tak ingin misinya gagal, si letnan pun memerintahkan pasukannya untuk memaksa para warga secepatnya berjalan dan tak ada istirahat supaya bisa cepat sampai di titik penjemputan. Namun yang namanya lelah, lapar, dahaga, dan langlayese memang tidak bisa dibohongi. Sehingga letnan dan pasukan terpaksa ikut beristirahat sampai warga siap untuk melanjutkan perjalanan. Gonna rest for 30. Set a perimeter. Saat itulah muncul beberapa pasukan pemberontak dari arah yang berlawanan yang nampaknya akan menuju desa tempat mereka berangkat, di mana pada saat yang bersamaan bayi salah satu warga pun tidak bisa diajak kompromi oleh karena susu SGM-nya habis, sehingga mereka semua nyaris saja menjadi sasaran empuk para pasukan pemberontak tersebut.
Dikira sudah aman, ternyata masih ada satu pemberontak yang tertinggal di belakang, tapi beruntung si letnan yang sulit mati alias Die Hard pun berhasil menikamnya dari belakang dan membunuhnya secara diam dan rapi. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Kita akhirnya akan melihat komandan pemberontak yang berwajah otot ini baru saja sampai di desa tempat Dr. Lena bekerja, di mana dia dan pasukannya yang kejam pun sedang mencari seseorang yang merupakan anak dari mantan presiden sebelumnya. Namun karena yang ada di sana hanyalah teman Amerika Dr. Lena, maka mereka pun memutuskan untuk memenggal kepalanya saat itu juga. Go. Go. Star One, this is Eagle One. Be advised on location. Kembali ke si letnan yang sudah sampai di titik penjemputan di mana beliau ternyata berbohong akan membawa mereka semua karena faktanya helikopter tersebut hanya muat untuk beberapa orang saja. Lena pun sempat menampar bebenguk si letnan oleh karena merasa telah dibohongi karena faktanya memang dari awal misi letnan adalah hanya untuk membawa dan menyelamatkan Dr. Lena dari zona perang tersebut. Let's go now. Let's go. Setelah lepas landas, letnan dan pasukan pun akhirnya bisa melihat bukti kekejaman yang dilakukan oleh para pemberontak tersebut, di mana desa yang tadi mereka kunjungi ternyata sekarang sudah hancur rata dengan tanah. Sebagai seorang letnan yang masih punya jiwa sosial tinggi dan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab serta menjunjung tinggi hak dan kewajiban sebagai seorang makhluk hidup, beliau pun memerintahkan pilot untuk putar balik dan memilih untuk mengevakuasi anak-anak dan lansia terlebih dahulu. Ketika letnan meminta helikopter jemputan lagi, sang kapten pun menolak memberikannya oleh karena bahan bakar yang ada sangat-sangatlah terbatas yang disebabkan oleh konflik yang sedang terjadi, sehingga kapten hanya memberikan solusi agar letnan dan pasukan berjalan sejauh mungkin melewati hutan untuk sampai ke Kamerun yang menjadi lokasi aman di luar zona konflik tersebut. Give me a chow, man. Pada akhirnya letnan pasukan pun terpaksa harus kembali asruk-asrukan menembus hutan belantara dan melewati beberapa saudara jauh kita yang seharusnya sedari tadi mereka sudah bisa santai menuju ke markas. Sekarang malah harus kembali susah payah menghindari kejaran para pemberontak yang ternyata berhasil melacak arah kemana mereka pergi. Americans.
Setelah berkilo-kilo berjalan menyusuri hutan yang tidak ada satupun warung kopi, akhirnya mereka sampai di sebuah desa yang ternyata juga sedang diserang oleh kelompok pemberontak lain, di mana letnan dan pasukan pun sangat amat dibuat miris tatkala melihat anak-anak dan wanita disiksa dan dibakar hidup-hidup oleh para tentara pemberontak buajingan tersebut. Roger that. Lee, keep your eye on the package. Roger that. Bermodalkan pengetahuan, strategi taktikal persenjataan, dan tubuh tinggi besar mereka, letnan dan ketujuh anggotanya pun memutuskan untuk mengambil tindakan, di mana saat mereka sudah berhasil membunuh satu persatu pemberontak pun ternyata tetap tidak bisa mengembalikan seluruh warga desa tersebut dan hanya menyisakan satu orang ibu yang itu pun sudah dalam kondisi terluka. Fuck off. Look at your work. Baby's dead. How can they do this? They cut off the breasts of nursing mothers so that they'll never again feed their own babies. Salah satu anggota si letnan yang bernama Michael pun memperlihatkan citra satelit yang menunjukkan tentang posisi si komandan pemberontak sudah semakin dekat, dan anehnya mereka seperti sudah tahu betul arah dan jalan yang dilalui oleh si letnan dan kawan-kawan ini. Curiga bahwa salah satu dari mereka ada seorang pengkhianat yang membawa alat pemancar, si letnan pun mencoba mengumpulkan mereka untuk mencari tahu. Saat itulah ada seorang pria yang berlari kabur tapi beruntung berhasil ditembak jatuh oleh salah satu anggota si letnan. Dan ternyata benar, pria itu membawa sebuah alat pemancar yang jelas saja para pemberontak tersebut bisa sangat cepat mengejar posisi mereka. Lantas pria itu mengatakan alasan kenapa dia membawa alat pemancar adalah oleh karena salah satu dari warga tersebut ada anak presiden Nigeria yang menyamar sebagai bagian dari mereka. Get him up. Everybody up, now. Akhirnya terkuaklah alasan kenapa para pemberontak itu sangat berambisi mengejar mereka, karena ternyata sang anak presiden tersebut selama ini menyamar sebagai salah satu warga di desa tersebut. Oleh karena rejim baru sudah membunuh keluarganya, ayah, ibu, dan dua adik perempuannya, sehingga tak ada pilihan lain selain mengamankan diri ke desa tersebut, ditemani oleh salah satu pengawal yang selalu setia menjaganya. President Samuel Azuka murdered my father, along with my mother and my two younger sisters. You know about this. Pack up your things. Come on, let's move out. Move it out. Singkat cerita, si komandan dan pasukan pemberontaknya pun akhirnya menemukan mayat pria yang memegang alat pemancarnya. Saat itulah terjadi ledakan yang berasal dari ranjau yang sebelumnya telah dipasang oleh si letnan, yang mana hal itu semakin membuat murka si komandan dan pasukannya ini. How many men do you have in Kashanga? Si letnan sendiri kembali mencoba untuk meminta jemputan kepada kaptennya, namun dukungan udara saat ini ditolak oleh karena jalur yang dilalui sedang dalam fase kritis dan sangat berbahaya. Yes, sir. Everybody up on LT now, double time.
Karena ini semua adalah tanggung jawab dari keputusannya, si letnan pun bertanya kepada masing-masing anggotanya jika salah satu dari mereka ingin berangkat duluan dengan cepat ke zona aman. Tapi karena seperti pepatah mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari sambil ucrat-acret kemana-mana, mereka bertujuh pun tak bisa meninggalkan mereka semua begitu saja. Karena terlepas dari penting atau tidaknya misi ini, orang-orang Nigeria ini tetaplah manusia yang patut untuk diperjuangkan. Thanks, fellas. You're doing the right thing. Pasukan pemberontak sendiri kini sudah sangat dekat dengan posisi letnan dan kawan-kawan. Untuk itu mereka pun berhenti bergerak dan bersiap untuk kedatangan mereka. Di antara alang-alang mereka semua nampak sudah siap dengan setiap serangan. Namun tak disangka salah satu anggota letnan yang berambut mohawk pun harus tertembak di bagian bahu. Lantas dari situ langsung terjadi baku tembak menegangkan, yang mana secara jumlah mereka jelas kalah dari para pemberontak tersebut. LT. I got hit. No, sorry, sir. You caught me sleeping. Don't worry about it. Dan sangat disayangkan Michael pun harus tewas terkena ledakan yang tepat mengenai organ vitalnya. Saat itulah mereka langsung terpojok saat si komandan pemberontak menambah pasukannya. Lantas salah satu anggota Siletan pun menghubungi markas untuk meminta bantuan udara, di mana hal itu cukup memakan waktu yang alhasil satu persatu anggota Siletan pun harus gugur dan hanya menyisakan 4 orang termasuk dirinya beserta dengan Dr. Lena yang sudah tidak walakaya dan putra presiden dengan beberapa warga lain. Go now! Run! Run straight for that gate! How's he doing? Got a low pulse. Ketika bantuan udara sudah mendekat, si letnan pun melemparkan asap penanda, lantas dihujamlah para pemberontak itu dengan bom yang membuat si komandan dan pasukannya tewas dengan penuh rasa kepuasan. Lebok Tasya. Setelah semua selesai, putra presiden pun disambut baik oleh warganya yang entah bagaimana kelanjutan konflik tersebut. Sementara Lena berhasil selamat, namun berkat keberuntungan nyawa sang letnan yang masih selamat, si letnan pun akhirnya mendapat julukan Om Die Hard yang sulit sekali untuk mati. Tamat ending yang cukup